Gemuji. Shalom. Nah, apa kabar saudara? Luar biasa, puji Tuhan. Terima kasih kepada Pak Gembala yang memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan. Bulan ini gereja kita mengambil tema keluarga Kristen. Tadi pagi saya bicara soal harmonisasi pelayanan dan keluarga. Jadi pelayanan dan keluarga, pelayanan di gereja maupun pelayanan di rumah tangga itu harus diharmonisasikan. Nah, sekarang saya akan menyampaikan keluarga Kristen bahagia. Apa temanya? Kalau saya tanya di sini, siapa yang mau keluarganya bahagia? Puji Tuhan. Ya. Kira-kira menurut saudara, keluarga yang bahagia itu seperti apa? Seperti Romeo dan Juliet? Boleh. Seperti siapa ya? Begitu saudara ya. Seperti keluarga apa? Keluarga Cemara? Boleh. Keluarga Kristen bahagia itu dambaan kita semua. Kalau sepupu kita, keluarganya sakinah, mawadah, warahmah. Penuh ketenangan, kedamaian, cinta kasih, dan rahmat. Itu bagus, saudara. Ya. Sakinah, mawadah, warahmah. Nah, kita, saudara sekalian, Tuhan menginginkan keluarga kita juga bahagia. Dan keluarga itu, memang Tuhan ciptakan. Coba kita lihat ayat-ayatnya. Kejadian 1 ayat 27 dan 28. Kejadian 1, 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Gambar di sini adalah komponen yang ada dalam diri Allah, yaitu pikiran dan perasaan yang ada dalam diri Allah. Jadi menurut gambar, citra. Menurut gambar Allah, iya, diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Jadi rumah tangga itu diharapkan yang menikah laki-laki dan perempuan. Gereja kita hanya memberkati pernikahan yang beda jenis. Kalau yang sejenis tidak diizinkan. Di negara Eropa seperti Belanda, Belgia, boleh. Pria dengan pria, wanita dengan wanita. Di gereja kita, nehi si melekete tim berjahe. Jangan mengharapkan diberkati kalau dia tidak laki-laki dan perempuan. Karena itu, ciptaan Allah semula, rancangan Allah semula, diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, yang laki-laki dan perempuan. Lalu Allah berfirman kepada mereka, perhatikan firman, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi kita mengelola, menguasai bumi. Ini mandat budaya buat manusia. Sayangnya manusia jatuh dalam dosa, saudara. Nah, jadi kesimpulan saya, yang pertama, keluarga adalah lembaga ciptaan sejak semula. Kamu mesti paham nih. Kalau ada kuis, lembaga apa yang Allah ciptakan sejak semula? Keluarga. Pernikahan laki-laki dan wanita. Itu yang paling ideal. Ketika ada keturunan, dididik oleh laki sebagai kepala rumah tangga, suami sama ibu rumah tangga, istri, itu anak akan jadi luar biasa. Kalau bapak, kalau orang tuanya sama-sama laki, sama-sama perempuan, yang satu misalnya yang perempuan di sini laki-laki, itu anak baik yang orang tuanya laki-laki dua-duanya maupun keluarga yang lain yang perempuan dua-duanya, itu keluarga kurang beres. Mungkin khotbah saya ini yang awal ini, pembukaan ini tidak enak didengar, tapi itulah kebenaran. Amin. Jangan sampai direduksi, karena ini keluarga ini lembaga ciptaan sejak semula. Itu jelas. Ketika Adam sendirian diciptakan binatang-binatang nggak sepadan. Yang sepadan adalah Hawa. Diambil dari tulang rusuk, kemudian dibentuk. Jadilah Hawa. Kemudian ditampilkan kepada Adam. Adam berkata, inilah tulang dari tulangku. Ya, saudara. Artinya, ini loh yang ditunggu-tunggu. Jadi, memang matching. Saya menikah, saya nggak kebayang sih kalau saya menikah dengan, ini kan Ive. Saya menikah dengan Ivan. Saya nggak kebayang tuh. Nggak kebayang. Nah itu, saudara mesti paham nih, yang mau menikah, cari pasangan yang lawan jenis, amin. Tapi pas saya sukanya yang sejenis, itu hati-hati. Ya. Sebab saya coba selidiki ya, sejak saya remaja sampai tua, saya juga bingung. Sekian banyak wanita, sekian banyak bunga di padang. Tetapi kenapa saya kok senangnya sama melati di pinggir jalan, saudara ya? Bingung saya. Kan banyak begitu. Apalagi ketika saya kerja, juga banyak kan wanita-wanita yang bukan saya sukai, tapi juga yang menyukai saya. Tapi kok bisa pilih dia? Nah, itu misteri, saudara sekalian. Ya. Ada dua lembaga. Selain lembaga keluarga, Allah juga menciptakan yang namanya lembaga gereja.
Jadi gereja itu lembaga yang Allah bentuk. Maka jangan sekali-sekali merusak gereja. Secara organisasi maupun secara organisme. Organisasi di gereja ini ada gedungnya, ada gembalanya, ada pengurusnya, ada kegiatannya, ada pelayanannya, ada pilar-pilarnya, diakonia, penginjilan, kemudian pengajaran, semua. Ya. Itu gereja yang memang Tuhan bentuk sejak hari Pentakosta. Bahkan Tuhan sudah mencadangkan Matius 16 ayat 18, terjemahan Indonesian Modern Bible, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Kefas. Petrus maksudnya. Dan di atas batu karang ini, aku akan membangun gerejaku, dan gerbang-gerbang alam maut tidak akan kuat bertahan menghadapinya. Luar biasa tuh ya, gerbang maut tidak akan bisa bertahan menghadapi gereja yang dibangun oleh Tuhan sendiri. Jadi gereja itu Tuhan yang membangunnya di atas batu karang, di atas pengakuan bahwa Yesus adalah Tuhan. Jangan ragu-ragu. Jadi fondasi gereja harus berdasarkan pengakuan Yesus adalah Tuhan. Makanya kalau gereja tidak punya basic pengakuan bahwa Yesus itu Tuhan, Yesus hanya nabi biasa, bukan gereja yang Tuhan maksudkan. Tapi saudara, ini penting. Hanya gereja secara organisme itu saudara dan saya yang mengaku Yesus Tuhan. Sebab keselamatan hanya ada dalam Dia. Amin. Petrus yang menegaskan di hadapan mahkamah agama, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab apa, saudara? Yesus. Keselamatan tidak dalam siapapun juga selain dalam Dia. Sebab dua kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada Allah, yang diberikan kepadanya itu nggak ada selain dalam Yesus. Makanya kalau gereja nggak berdasarkan pengakuan Yesus Tuhan, ya nggak ada keselamatan. Karena keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Nah, yang bagian kedua, keluarga yang bahagia hanya bersumber dari Allah. Orang mau bahagia, boleh ikut seminar sana sini, tapi saya beritahu, ya, kebahagiaan yang saudara ingin capai tanpa sumber dari Allah, nggak bisa. Nggak bisa. Yesus bilang, ya, waktu dia mengumpamakan dirinya pokok anggur. Akulah pokok anggur, kamulah ranting-rantingnya. Jadi kalau kamu tinggal dalam aku, kamu akan berbuah. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Salah satu buku dasar konseling pranikah, itu karangan Dr. Jonathan Trisna, judulnya Pernikahan di dalam Kristus. Jadi pernikahan itu harus ada dalam Kristus. Amin. Makanya rumah tangga itu harus ada orang ketiga yang tidak bisa tidak ada, yaitu Yesus. Amin. Karena dia sumbernya. Kalau nggak ada Tuhan di dalamnya, sulit bahagia. Mau mempertahankan dengan teori, dengan cara apapun, susah. Susah. Yang lebih celaka, saudara sekalian, pestanya luar biasa, miliaran. Waduh, kalau saya bilang itu pesta luar biasa. Ya boleh dipersiapkan dengan, penyanyinya aja. Diva yang luar biasa. Tapi habis menikah, belum seumur jagung, bubar itu pernikahan yang miliaran. Menurut saudara kira-kira apakah seperti itu yang Tuhan kehendaki? Pernikahannya luar biasa, megah, karena duit, itu enggak? Tapi belum sampai seumur jagung, 6 bulan, bubar. Karena tidak bersumber dari Allah, tidak bergantung kepada Allah. Maka terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Tetapi diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, yang hatinya apa? Melekat. Ini nggak boleh tuh. Saya udah menikah 30, tahun ini 34 tahun, saudara. Nggak bosan, Pak? Nah, itu pertanyaan yang mesti didiskusikan. Ya, gimana bangun tidur? Lihat, pasti istri saya. Apalagi bantalnya tipis, nggak ditumpuk. Pasti dia. Tapi memang kita harus mengandalkan Tuhan. Karena sumber kebahagiaan itu Allah. Karena Allah sebagai pencetus keluarga, Dia yang menciptakan. Maka hanya Allah yang tahu bagaimana menjadikan keluarga itu sesuai tujuannya. Jadi saudara sekalian, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Makanya kalau keluarga saudara mau bahagia, ayo dekat dengan Tuhan, sumber kebahagiaan itu. Yang baru menikah ya. Saya selalu pesan, jangan lupa ibadah. Baik ibadah secara corporate seperti ini, maupun ibadah private. Corporate kan kita jelas gini ya. Ada pengajaran, ada pujian, ada penyembahan, ada komunitas. Komunitas itu penting, saling menjaga. Namanya komunitas saling, komsal. Di dalam komsal itu ada komsel, komunitas sel. Ada ibadah seperti ini. Ini bagus, mengingatkan kita. Yang sepengetahuan saya, kalau tema keluarga itu hampir setiap tahun. Sudah ingetin kita. Ini saudara sekalian, ya.
Hosea pasal 4 ayat 6, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Jadi kalau nggak mengenal Allah, yang namanya umat Allah, Israel, binasa. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Kalau Tuhan tidak mengingat anak-anak kita, aduh, susah. Bagaimana kita bisa menjaga anak-anak kita? Waktu dulu anak saya kan dia ikut kursus. Itu kan mesti nyebrang Kalimalang. Terus tahu sendiri Kalimalang. Itu. Dua arah begitu padat. Sampai saya berdoa, Tuhan, saya kan nggak bisa setiap kali nganterin. Pulang sekolah, dia mesti ikut kursus intens supaya ujian masuk perguruan tinggi negeri itu bisa ikut. Itu saya ngawasin gimana, nggak bisa. Saya cuma berdoa, Tuhan tolong anak saya jangan sampai, aduh, itu kan kadang-kadang orang naik motor udah tahu padat dia kenceng, gitu tuh. Saya bilang nih otaknya dipakai gimana ya? Lagi padat kenceng. Saya waduh, ini kalau ada yang nyebrang kena gimana saudara ya? Begitu saudara. Saya pernah perhatiin ini gimana nyebrang. Saya tanya sama anak saya, gimana kamu nyebrang? Kok biasa aja? Ya, aku nyebrang aja. Ada sapaan, aku panggil, tolong seberang. Buset, lu kayak bos ya. Tuh, itu kan hampir berapa tahun tuh, Bang? Tahun lebih. Nah, itu kita nggak bisa ngawasin. Tapi ketika kita menyerahkan kepada Tuhan, bisa mengawasi keluarga kita. Puji Tuhan. Saya bersyukur tuh, Pak Engli sama Ibu Puli. Wah, itu perjuangannya luar biasa. Berapa bulan tuh ya? Saya lihat ini keluarga kompak nih. Kompak. Berapa bulan Pak Engli ya? Hah? 3 bulan, saudara. Waduh, 4 bulan, saudara. Waktu kena gitu ya, aduh saya bilang, mana nih ya? Tapi bisa dilewati. Puji Tuhan ya. Itu kan berat saudara sekalian. Tapi kalau kompak, mengandalkan Tuhan, Tuhan bisa selesaikan. Amin. Maka keluarga jangan sampai lepas dari persekutuan dengan Tuhan. Amin. Saya menikah selama 30-an tahun begini, selalu berdoa minta perlindungan Tuhan. Lalu berdoa bersekutu tiap malam, sebisa mungkin. Walaupun ngantuk-ngantuk kadang-kadang memang aku ngantuk banget. Jadi tetap doa yuk. Begitu. Itu saya yang jarang ngantuk-ngantuk begini ya. Mungkin fisiknya lebih kuat daripada saya. Nah, sekarang yang terakhir, proses pencapaian keluarga bahagia. Jadi ada prosesnya. Tadi pagi saya katakan harmonisasi itu proses. Proses itu membutuhkan energi, membutuhkan resources, membutuhkan waktu, tenaga. Gak sama. Proses menuju keluarga bahagia itu nggak bisa satu sisi. Semua unsur harus diharmonisasikan, harus bekerja sama. Baik kepala rumah tangga, istri, anak. Kalau Tuhan udah pasti Dia yang menciptakan, Dia ingin keluarga anaknya ini, anak-anak Allah ini bahagia, melahirkan keturunan ilahi, beranak cucu, memenuhi bumi. Ya. Amsal 24 ayat 3 dan 4. Dengan hikmat rumah dibangun. Kalau saudara bangun rumah, harus ada rancangan arsitek. Itu kan mesti punya hikmat, punya pengetahuan. Nggak bisa tuh, depannya begini. Dulu ada teman kami, dia bangun renovasi. Bangun. Dia cerita sendiri. Pas udah selesai nih. Ketika buka pintu, kamar satu main kamar satu, buka bareng, nggak bisa. Beduk gitu. Kenapa nggak bisa ya? Jadi yang salah buka sih dibuka. Mentok. Kenapa nggak bisa ya? Itu kan kebetulan tuh ya. Mentok, kenapa nggak bisa ya? Jadi beradu saudara sekalian, buka pintunya. Kenapa? Nggak dipikirin. Harusnya kan dipikirin. Gitu. Waktu saya bangun rumah yang itu, saya udah bilang, saya nggak mau banyak tiang. Bukan karena saya bukan orang India, nggak mau banyak tiang. Mengganggu. Waktu dibangun, Pak, ini ada tiang di sini. Slup. Saya kan perhatikan slupnya di mana. Ini Pak, cuma satu kok. Tapi ini di tengah. Mana lagi? Ini deket tangga. Aduh, ini di tangga. Kurang nyaman. Kenapa Pak? Ini bentangannya 7 meter lebih. Jadi di tengahnya ada. Saya tuh punya maksud, just in case nanti saya renovasi, tiang itu tidak mengganggu ruangan yang saya inginkan. Nggak bisa Pak. Wah, kalau nggak bisa ini, itu belum dibangun. Saya nggak mau deh. Yang ini juga deket tangga Pak, harus ada penguatan. Saya nggak mau juga. Jadi gimana Pak? Pikir sendiri. Dia kan arsitek. Saya kan ekonomi. Kalau saya suruh mikir, ya kagak mudeng. Akhirnya bisa Pak. Gimana? Ya beres pokoknya. Ya bangun, nggak ada tiang. Tuh, saudara nggak ada tiang. Ketika saya mau jebol, kemudian saya bongkar, jadi lebih luas. Tiang itu nggak mengganggu. Saudara yang pernah ke rumah saya, tahu tuh nggak ada tiang di belakang. Itu hikmat, amin. Sama rumah tangga juga mesti ada hikmatnya. Dan pengertian, ia ditegakkan. Dengan pengetahuan, kamar-kamar diisi pengetahuan. Harus ada hikmat, pengertian, pengetahuan ini, kombinasi ini. Itu penting
dengan segala harta benda yang berharga dan indah. Itu seperti harta yang berharga dan indah. Kalau rumah itu perabotannya. Saya pernah mengunjungi rumah, perabotannya bagus, saudara. Itunya apa namanya? Furniture-nya. Sudah bagus nih. Ini Jepara ya? Bukan. Saya pikir Jepara. Ini Da Vinci. Ini kok bisa mulus begini? Jadi kayak kualam. Itu mahal. Waktu saya mau beli, Da Vinci mas saya udah nggak mungkin. Yang bawahnya juga nggak mungkin. Saya beli yang di itu aja. Di Klender. Saudara ya. Itu perabot-perabotannya tuh kalau yang betul mahal tuh, waduh, puluhan juta, berharga dan indah. Memang ketika dipadu-padankan interiornya, ketika masuk rumah itu, wah, mantap saudara. Apalagi kalau ada kolam renangnya, ada kolam ikannya, ikannya ikan lele, kita mau makan tinggal dipotong. Jadi itu saudara, butuh apa? 3. Yang pertama apa? Hikmat. Yang kedua, saudara dengerin saya nggak? Yang pertama apa? Hikmat. Yang kedua, pengertian dan pengetahuan. Nah, sumber hikmat, pengertian, pengetahuan itu adalah takut akan Tuhan. Kalau saudara nggak takut akan Tuhan, susah. Pak, saya nggak takut Tuhan, tapi saya takut sama istri. Istri saya galaknya naudzubillah min dzalik. Hati-hati. Istrinya harus bertobat. Bapaknya juga jangan kelamar-kelamar. Mau jadi tim DKI. Oh, DKI. Di bawah, nah itu. Jangan. Nanti kerjanya di persatuan suami takut istri. Yang pertama, keintiman. Yang kita mesti punya pengetahuan, hikmat, pengertian. Supaya rumah tangga kita itu bahagia. Keintiman. Ini kita mesti pelajari. Ini kan pengetahuan. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya. Dan bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya menjadi satu daging. Itu intim. Maka keintiman yang tidak boleh dikalahkan, itu hanya suami dan istri. Nggak boleh curhat sama pihak lain. Kalau curhat kan jadi lebih intim. Sama istri. Amin saudara. Saya nggak ada yang lebih akrab dari istri saya, nggak ada. Hari ini coba dulu deket-deketin. Istri saya udah lihat, ini kenapa nih cewek deket-deketin. Nanti bareng ya, Natalan, lu jemput gue. Saya bilang nggak bisa, ada istri saya. Ya ajak aja sekalian, lu kagak bisa. Saya bilang, mobil lu lebih banyak dari gua, kenapa lu mau jemput sama gua? Kan logikanya begitu. Nggak enak, gua sendirian. Ajak ya siapa kek, jangan gua. Saya nggak mau lebih intim dari istri saya. Amin saudara. Tuh, saudara mesti paham nih. Lebih intim dari orang tua. Ya kagak bisa. Saya sama istri saya lebih intim. Saya sama istri saya dibandingkan mami saya. Kalau dulu iya. Karena kan tiap hari ketemu nih. Tapi kalau darah dan daging, ya mami saya. Hormat, mengasihi, iya. Meninggalkan orang tua adalah esensi tentang pasangan yang berdaulat terhadap rumah tangga. Makanya pernikahan mau bahagia, jangan di bawah atau tinggal di aman mertua indah, jangan. Tapi Kak, Pak, mertua saya tinggalnya di Pondok Indah, rumahnya segede Gabang. Jadi saya di situ aja. Menurut Alkitab, meninggalkan ayah ibunya secara physically, jangan di bawahnya itu. Karena dia satu entitas, satu entity. Supaya bisa berdaulat. Makanya saya sarankan, kalau belum bisa beli rumah, ngontrak. Apalagi zaman now, rumahnya mahal. Gak bisa beli, karena apalagi di dalam kota. Apalagi di perumahan elit. Udah gak terjangkau dah. Disarankan apa? Sewa, nggak apa-apa. Apartemen yang studio setahun 2 tahun sambil nabung, nanti baru dapat duit beli. Kalau nggak beli nggak apa-apa, jadi kontraktor. Ya. Tapi yang penting satu entitas, satu rumah. Karena itu keintiman itu nggak bisa digantikan suami istri. Kejadian 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong yang sepadan dengannya. Jadi keintiman itu bicara soal kesepadanan. Makanya kalau cari pacar yang jangan terlalu beda. Pacarnya S3, doktor. Dia SD aja kagak lulus. Nanti ngomong kagak nyambung. Apa? Jaka sembung bawa. Nah, jaka sembung naik ojek. Terserah lah, kagak nyambung, Jack. Susah. Kecuali ya, ada tuh suaminya lulusannya SD aja nggak lulus. Istrinya sarjana hukum. Tapi nih orang mau belajar. Istrinya juga baik hati. Apa belajar, Pak? Oke mah, dia belajar tuh sampai setara dengan istri yang S1. Sampai dia lebih dominan. Ah itu bisa. Tapi kan kasus khusus. Nah, itu penting. Yang sepadan. Amin saudara sekalian. Supaya bisa akrab. Yang saya heran. Waktu pacaran, itu bisa berjam-jam ngomong tuh. Saya pernah overheard. Nguping. Ya, tau gak yang dibahas apa? Kagak penting.
tusuk gigi gue patahin ya. Lucu patahnya. Ya iyalah lu patahnya patah. Yang nggak penting dibahas. Tapi kok bisa akrab ngomong? Setelah menikah, waduh, gue kagak bisa ngobrol. Repot tuh. Harusnya kan lebih intim, betul nggak? Kan terbuka. Kalau dulu saya orangnya nggak tok aktif, lebih pendiam. Yang lebih aktif adalah istri saya. Kalau ngomong gitu bisa panjang cepet ya, sampai saya liatin. Kalau dulu waktu pacaran saya dengar liatin, kayak gini aja tuh. Gitu ya bang, gitu ya. Iya. Nggak biasa udah 2 jam. Saya taunya harus pulang dari mana? Dari ujung rumahnya kan panjang tuh 25 meter. Kletak, kletok. Bapaknya, kletak. Belum pulang? Belum om. Dia lihat jam, ada jam di ruang tamu. Ya saya lihat juga. Itu om jam 10. Iya, belum pulang. Belum om. Dia lihat jam lagi, saya lihat. Belum pulang. Iya bentar lagi om. Kletok. Udah bilang mau pulang, iya mau pulang. Setengah jam lagi. Datang, kletak. Gue permisi dulu ya. Bapak lu udah datang. Saya pulang. Daripada gini kletak, kok baknya tinggal 1. Yang 1 mana? Lagi dia pegang, lu nggak pulang lu. Kan matang saudara ya. Jadi keakraban bukan hanya waktu pacaran, amin. Ya, coba sih ini nih. Ada nih suami istri, udah menikah 50 tahun, karena anaknya hampir seumuran sama saya. Ribut, kayak Tom and Jerry. Kalau ketemu, langsung, saya saksikan dengan mata kepala saya sendiri. Wah, itu seru. Seru artinya apa? Jadi, padahal kan udah tua, anaknya 5. Ributnya kayak anak kecil. Lu udah bilang, gini, kaget saya. Ya, pernah saya dititipin di mobil, tolong anterin ini. Rumah lu kan sekalian. Saya pikir kan, saya kan pendeta, di dalam, tenang kan? Saya ngobrol biasa aja. Nanti bentar lagi nyampe. Dia ribut. Nggak, gue turun sini aja. Kok minta suruh turun? Saya bilang, nggak bisa. Saya udah ditusenin. Ribut. Ya buru-buru nyampe rumah. Udah gue tinggal deh, terserah deh. Tuh saudara, udah tua. Yang ditambah Bangka ya, karena dia bukan dari Bangka Belitung. Tapi ributnya. Saya bilang, luar biasa ya. Aduh, luar biasa tuh ya. Kok bisa ya? Dulu katanya, ini si bapak curhat sama saya. Saya udah mau minta cerai. Waktu anak saya 3 itu, saya sudah gak suka sama dia. Jangan gitu om. Benar. Dalam arti saya, anak ketiga mau cerai. Kenapa kok anak udah 5, masih gak cerai juga? Itu kan anak 3, dia mau cerai. Tapi, sampai anak ke-5 masih. Cuman kayak Tom and Jerry. Jadi siapa yang suami istri? Kayak Tom and Jerry atau kayak apa tuh? Tom and Jerry selalu nonton kan? Pernah kan? Itu setiap kali ribut. Nggak bisa akrab, nggak bisa akur. Padahal rumah tangga itu kalau akur enak, betul nggak? Makan sama garam, nasi sama garam aja udah enak. Udah enak. Apalagi tambah pinggirannya ada empal, ada tahu goreng, tahu tempe, ada pecel leleknya, ada sambelnya. Udah enak. Diperlukan lebih dari 1 orang untuk membentuk keluarga. Itu betul. Yang dimulai dari laki-laki dan perempuan. Menjadi satu. Intim. Makanya keintiman itu ya, harus kita pelihara. Itu tentang mengenali seseorang dengan level lebih dalam. Makanya nggak boleh ada yang lebih intim dari pasangan kita. Karena levelnya dalam. Kita bisa bicara apapun. Ya, yang dalam renungan hati kita yang nggak bisa diutarakan even meskipun kepada orang tua kita nggak bisa. Nggak bisa. Hanya kepada dia. Ya. Dia yang paling tahu. Ini nih, apa renungan. Aduh, saya begini. Begitu. Kalau udah akrab. Ya. Kalau udah tamu. Si suami cuma bilang. Tuh, istrinya keluar bawa kopi. Kok tahu tuh? Kopi. Ini pak kopi. Terus ada lagi. Keluar bawa pisang goreng. Jadi kalau tadi itu kopi, kalau pakai gitu pisang goreng. Hebat ya. Aduh, luar biasa ya. Tamunya mau pulang. Itu nggak usah pakai ini. Cuman, apa tuh? Padahal di belakang. Udah tahu langsung ke depan. Pasti mau pulang kan? Itu akrab terus kan, tinggal pakai kode udah tahu. Begitu. Kalau istri saya tahu tuh, kalau ada makanan, saya begini, dia suka nih. Kadang-kadang saya pura-pura begini. Dalam hati ini makanan kayak apa nih? Ya makan, enak, enak nih. Itu saudara ya. Jadi yang akrab itu mesti istri. Anak cucu adalah buah dari sebuah hubungan intim. Makanya disebut hubungan intim. Itu hanya suami istri. Keintiman itu penting untuk mengalami keselarasan. Jadi intim, dia tahu nih. Renungan hati kita maunya apa, visinya apa, nanti mau gimana rencananya, itu intim. Nah, yang tahu hanya suami istri. Karena kasih tidak mungkin berdiri sendiri, nggak bisa. Kasih itu kalau berdiri sendiri tepuknya sebelah tangan. Allah adalah kasih, itu esensinya. Maka diciptakannya manusia untuk menyalurkan kasihnya. Allah kan kasih.
Kasih kan mesti ada objeknya. Nah, itu manusia, keluarga. Kemudian Adam diberikan Hawa untuk apa? Menyalurkan kasihnya yang diterimanya dari Tuhan. Jadi kasih itu yang kita terima dari Allah, itu kita salurkan. Ya. Kalau kita bicara soal love, kasih, itu kan ada eros, ada agape, ada apalagi filia, ada segala macam tuh. Nah, itu masing-masing mesti diterapkan secara proporsional, secara benar. Yang kedua, komitmen. Ingat, komitmen. Coba katakan komitmen. Jadi selain keintiman, yang kita mesti ngerti, mesti tahu, itu komitmen. Ini penting nih, komitmen. Markus 10 ayat 6 sampai 9. Namun, ini terjemahannya Alkitab yang terbuka. Namun, sejak permulaan penciptaan, jadi ini prinsip sejak semula, Allah menciptakan mereka laki-laki dan perempuan. Ini dikutip dari tadi Kejadian. Karena itulah, seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Prinsip ini tetap berlaku sampai kapanpun selama ada manusia, laki-laki dan perempuan. Ini kan tadi Kejadian 2 ayat 24. Keduanya, laki-laki dan perempuan akan menjadi satu daging. Dengan demikian, lihat nih, mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Daging, satu. Satu daging. Jadi, kesimpulannya, apa yang telah dipersatukan Allah, jangan ada manusia yang memisahkan. Jadi sekali diberkati, tidak ada yang bisa memisahkan. Bahkan itu diikat oleh perjanjian nikah. Kalau di gereja kita, perjanjian nikah itu bukan hanya diucapkan, tapi ditulis, kemudian ditanda tangan, bahkan diperintahkan untuk dilaminating. Satu aslinya ada di pengantin, suami istri itu, satu dipegang gereja. Saya suka bercanda, pasang di tempat yang bisa dilihat. Itu isinya komitmen. Komitmen itu apa? Kesediaan dan tekad kuat untuk melaksanakan suatu janji. Jadi dia lebih operasional. Kesediaan, tekad kuat untuk melaksanakan janji. Tugas, kewajiban, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain. Nah, itu. Ini melibatkan apa? Dedikasi, tanggung jawab, konsistensi dalam upaya mencapai tujuan atau mempertahankan suatu hubungan. Jadi komitmen itu penting. Komitmen itu bukan komat kamit, kemudian bungkem. Harus ada tekad, ada kesediaan, kerelaan. Karena komitmen itu adalah perjanjian untuk melakukan sesuatu. Dalam hal ini, ketika menikah, komitmen, perjanjian itu untuk apa? Mengasihi, mengampuni. Komitmen itu janji yang kuat untuk bertindak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan. Jadi, janjinya kuat, tekadnya kuat untuk bertindak. Nah, itu komitmen, saudara. Makanya komitmen ini penting. Bukan hanya sekedar janji. Kalau janji kan kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Kalau pernikahan Kristen, perjanjiannya itu perjanjian suci. Amin, saudara sekalian. Yang nggak bisa di-break, dibatalkan, nggak bisa. Kecuali kematian, kecuali maut. Kalau udah mati kan gimana? Masa pasangan kita ikut masuk kubur? Ada tuh, ketika pasangannya meninggal, dia mau masuk kubur. Giran dijorokin, lu kok jorokin gua? Kan mau masuk. Berarti bohong-bohongan dong. Kalau masuk terjun aja. Nggak begini. Yang tadi pegangin. Ada tuh saudara ya. Istrinya meninggal karena katanya ada rampok masuk. Itu suaminya. Nangisnya sampai kelenger. Saya bilang nih aktornya hebat nih. Ini kalau aktor nih pemenang award nih. Dia nangis sampai kelenger. Terus singkat cerita istri dikubur ya. Ternyata selidik punya selidik. Yang bunuh tuh dia. Itu kejadian tuh. Sampai saya geleng-geleng kepala. Ini manusia apa binatang ya? Kok bisa ya? Kenapa? Nggak punya komitmen. Harusnya sebagai suami jaga, pasang badan, gitu nggak? Malah dia mau bunuh. Karena apa? Mau kawin lagi. Kan bahaya tuh. Komitmen bukan masalah rasa. Bukan perasaan. Perasaan Anda harus mengikuti keputusan Anda kuat. Jadi, ini keputusan. Bukan, saya rasa saya udah nggak mencintai lagi. Nggak bisa. Apapun terjadi harus komit. Amin. Itu susah, saudara. Kalau nggak di dalam Tuhan, ngomong doang. Yang terakhir, komunikasi. Jadi yang pertama keintiman, kedua komitmen. Yang terakhir, komunikasi ini. Saudara mesti punya hikmat, memahaminya, mengertinya, dan melaksanakannya. Demikian juga, 1 Petrus 3 ayat 7, Alkitab yang terbuka. Demikian juga, kamu, hai suami-suami. Ini suami-suami nih. Pak, jangan nunduk aja Pak. Suami-suami, hiduplah bersama istrimu dengan penuh apa? Pengertian. Istri itu memang sulit untuk dimengerti. Sulit. Pak, mau makan apa Pak? Terserah Mama. Papa jangan terserah begitu dong. Mau makan apa? Ya udah kue tiaw. Kue tiaw jangan Pak, itu karbonnya banyak. Ya Mama mau makan apa? Mama sih mau makan itu aja, nasi goreng. Ya udah terserah Mama. Nasi goreng nggak apa-apa. Jangan gitu dong Pak, masa terserah Mama.
Tadi kan papa mau kue tiaw, ya karbonya banyak, ya udah nasi goreng. Ya jangan begitu pak, kan kita bingung tuh. Tadi terserah, nggak boleh. Kita bilang kue tiaw nggak boleh. Papa maunya si kue tiaw, udah nasi goreng aja, ya udah nasi goreng. Nggak bisa pak, loh sulit tuh dimengerti. Istri yang ribet begini nih. Udah terserah mama maunya gimana. Ya papa kan kepala rumah tangga, papa maunya gimana. Ya terserah mama, nggak bisa terserah, bingung kan? Di sini ada istri kayak begitu tuh. Itu mah mati muda tuh ntar. Lu maunya apa? Untuk istri saya agak ribet. Saya udah bilang begini. Saya ini omnivora, artinya pemakan segala. Apa aja kalau istri saya siapin, saya makan. Nggak siapin, saya nggak makan. Sebab dia tuh banyak persyaratannya. Nggak boleh G syaratnya. Garamnya banyak-banyak nggak boleh. Nggak boleh gula. Nggak boleh gorengan. Ya itu, nggak boleh gurih, micin betul. Jadi gue mesti makan apa? Ya itu, dia pilihin. Semuanya direbus. Ikan direbus. Ayam direbus. Semua direbus. Untung bukan gue direbus. Jadi saya terserah. Ya. Saya makan aja. Saya ngerti dah, dia maunya begitu. Ya. Makanya ketika ada yang mancing, kemudian dapat ikan pancingan. Kemudian udah mateng, saya bilang dikucuk di cinta ulam tiba. Saya bawa pulang. Makan apa? Ini dikasih. Ini gorengan loh, G yang kedua itu gorengan. Ini dikasih. Saya makan aja buru-buru, enak. Untung nggak ketulangan, saudara. Itu yang ngasih itu berhikmat. Sebab apa? Kalau dikasih ikan mentah, itu pasti dia buang. Sebab apa? Gua kagak mau masak, nggak bisa direbus, dia mabok. Bayang nggak? Ikan direbus kira-kira gimana? Benyek, saudara. Dikukus, benyek, ya. Karena saya perhatiin ikan dikukus, kan ada tulang-tulangnya. Kucing aja kagak mau makan. Nggak mau, sebab apa? Biasanya digoreng, ini kenapa keluarga ini direbus ya? Dikukus ya? Kucing nggak mau makan, dikukus, saudara. Nah, saya punya pengertian, ya udah. Makanya saya lebih langsing dikit, saudara. Jadi bapak kalau makan enak di mana? Di kondangan. Jadi ya udah, begitu. Kalau di kondangan kan dia nggak bisa ngelarang. G itu gorengan, itu gurih banget tuh. Itu G apa? Gulanya banyak tuh. Pengertian, karena mereka kaum yang lemah, lebih lemah. Secara intelektual, secara umum, memang otaknya lebih lemot daripada pria. Tapi penelitian terbaru, ya, ternyata pria ketinggalan jauh dari wanita. Sebab wanitanya mau berubah. Prianya enggak. Sehingga kaum yang lebih lemah ini dengan kemajuan teknologi sekarang, itu wanita lebih hebat. Memang sama, otaknya sama, sekepel gini, sebako juga. Tapi itu banyak itunya, serat apa? Urat-uratnya, saraf-sarafnya itu lebih banyak. Makanya kalau wanita, kalau ngomong, kalau bertindak, itu bisa multitasking. Saudara mesti paham nih. Dia sambil masak, bisa sambil gendong si kecil. Bahkan bisa suruh pembantu yang ada lagi duduk di situ. Mbak tuh. Terus ada tukang ini, dia bisa teriak, benar, gitu. Dia bisa semua. Hebat tuh. Kalau pria kan kalau udah satu, diganggu, dia lupa. Lagi baca koran gini. Diganggu, nggak bisa. Dia lupa semua. Kalau wanita itu multitasking, dia bisa apa aja. Sambil nyusuin, sambil goreng. Apa aja dia bisa. Itu hebatnya wanita. Karena otaknya nyambung, kiri, kanan, depan, belakang itu disambung. Kalau pria itu biasanya otak kirinya yang lebih dominan. Kalau wanita, mau otak kiri, otak kanan, otak depan, otak tengah, semua nyambung. Itu saudara, karena dia sering makan otak-otak. Bukan, karena memang begitu strukturnya. Ya. Nah, saudara mesti paham juga ini. Love material dari wanita. Istri yang dikasihi akan merespon dengan menghormati. Itu jelas tuh. Saudara nanti bisa baca di Efesus pasal 5. Jadi kalau pria yang punya hikmat, kasih istrinya. Amin. Demikian sebaliknya. Pria itu kalau dihormati, dihargai, pride-nya timbul. Otomatis dia juga akan merespon dengan mengasihi. Jadi, kalau pria ngerti istri mesti dikasihi, nanti respon baliknya dia akan menghormati. Gak usah disuruh, lu hormat sama gue. Itu kan Alkitab bilang, pria itu kepala. Gak usah disuruh hormat. Betul gak ibu-ibu? Kalau istri dikasihi, ini uang belanja, mama, ya, habisin aja. Berapa pak? Ya cuma 25 juta, habisin aja. Masih ada pak? Masih, kasih tuh. Kemudian, mama kalau mau beli baju, tinggal gosok aja kartu kredit, nanti papa yang bayarin. Itu gak usah diiniin, pasti menghormati, betul gak? Jangan, kalau di mall, istrinya dipegangin. Itu apa? Kalau lepas, dia belanja. Saya beritahu, kalau dia di mall, lepasin aja. Kayak saya kalau dia di mall, saya lepasin aja. Dia lihat, bagus nih Pak, bagus mah. Dia lihat, oh cakep nih, iya. Beli aja mah, enggak ah. Beli, nggak apa-apa, enggak ah. Kenapa saudara sekalian? Karena dia yang bayar sendiri saudara sekalian. Uangnya kan dia yang megang. Ada tuh bapak-bapak sampai latihan barbel, narik begini. Saya bingung kenapa latihan narik begini.
Supaya ketika istrinya di mall mau belanja, dia tinggal gini. Udah biasa, saudara. Nggak bisa keluar dari tangan suaminya. Nggak bisa. Amin, harus kasihi. Ada satu kutipan bagus nih. Happy wife, happy life. Ternyata ini udah agak usang. Istri yang bahagia, hidupmu juga akan bahagia. Cuman masalahnya kalau istrinya bahagia, tapi nggak ada respon balik, istrinya happy wife, bahagia, suaminya bengek. Sebab nggak ada pengertian dari istrinya. Yang benar, happy spouse, happy house. Amin, saudara sekalian. Jadi pasangan yang bahagia, mau suami, mau istrinya, ini kan keluarga Kristen bahagia. Yang bahagia mesti dua-duanya, amin. Yang istri merasa dikasihi, yang suami merasa dihormati. Karena istri merasa dikasihi, dia balik menghormati. Karena si istri menghormati, dia balik. Begitu, saudara sekalian. Kan jadi happy spouse, happy house. Amin, saudara sekalian. Sehingga rumah itu menjadi home sweet home. Karena ada tiga itu. Keintiman, komitmen, komunikasi. Itu dipadu-padankan dan dikerjakan. Sehingga keluarga Kristen itu betul-betul bahagia. Bukan hanya di bumi ini, tapi suatu kali kelak akan reuni. Karena nanti di surga, saudara sekalian, kita hidup selama-lamanya. Kalau di bumi, kalau saudara mungkin keluarganya kurang bahagia karena mungkin pasangan Anda kurang pengertian. Saudara bertahan aja, amin. Karena apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Saudara bertahan. Kalau memang Tuhan kehendaki, Tuhan bisa ubah. Makanya wanita itu bisa memenangkan suaminya dari kelakuannya tadi itu. Kalau kelakuannya nggak beres, sulit. Suami yang belum mengenal Tuhan bisa mengenal Tuhan. Biar rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang bahagia. Amin buat firman Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus.